Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini sampai ke hadapanmu di saat hatimu sedang lelah, di saat hidup terasa berat, mungkin ini bukan suatu kebetulan. Mungkin Allah sedang memanggilmu, bukan di tengah keramaian, bukan di siang hari, tetapi di sepertiga malam terakhir. Tahajud bukan sekadar sholat malam, ia adalah pertemuan rahasia antara hamba yang lemah dan Rabb yang maha mendengar. Di malam yang sunyi, ketika semua mata terpejam, Allah justru membuka pintunya dan berkata, adakah hambaku yang berdoa akan aku kabulkan? Adakah yang meminta ampun akan aku ampuni? Apa itu sholat tahajud? Tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur, walaupun hanya sebentar. Bukan tentang lamanya tidur, bukan tentang jumlah rakaat, tetapi tentang niat dan keikhlasan hati. Allah tidak memandang berapa rakaatmu. Allah memandang siapa dirimu ketika berdiri di hadapannya. Sebelum kita membahas semua ini, ada baiknya kita mengenal apa itu tahajud. Tahajud adalah amalan sholat sunat mu'akkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sholat yang dilakukan seorang orang yang rindu kepada Allah. Dan juga sholat malam yang selalu dilakukan para nabi dan orang syaleh. Tahajud juga ialah jalan sunyi orang yang ingin hidupnya diubah lebih baik dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kenapa tahajud begitu istimewa? Tahajud bukan sekadar sholat sunnah, ia adalah panggilan khusus dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Allah tidak memerintahkan semua orang untuk bangun di malam hari. Allah hanya mengundang mereka yang ingin didekatkan. Ketika Allah menyebut tahajud secara khusus dalam Al-Quran, itu tanda bahwa ibadah ini memiliki kedudukan yang tidak biasa. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Perhatikan kalimat ini, saudaraku. Allah tidak menjanjikan harta, tidak langsung menjanjikan dunia, tetapi Allah menjanjikan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Artinya yaitu, Allah mengangkat derajat ruhani, Allah memuliakan nama hambanya, Allah meninggikan kedudukan hati dan jiwanya. Tahajud mengangkat derajat bukan di mata manusia, tetapi di sisi Allah. Dan jika Allah sudah mengangkat derajat seseorang, maka urusan hidupnya akan Allah tata perlahan. Tahajud mengangkat derajat hamba. Derajat yang diangkat oleh tahajud bukan selalu jabatan, bukan selalu kekayaan, tetapi hati yang lebih sabar, jiwa yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, iman yang lebih kokoh. Ada orang yang hidupnya sederhana, tetapi tutur katanya lembut, sikapnya tenang, dan kehadirannya menenangkan. Itulah derajat yang diangkat oleh tahajud. Tahajud menenangkan jiwa yang gelisah. Banyak orang gelisah bukan karena kurang harta, tetapi karena hatinya jauh dari Allah. Di siang hari kita sibuk, menyembunyikan luka, menahan tangis, memakai topeng kekuatan. Tetapi di malam hari, tidak ada yang perlu kita buktikan. Tahajud membuat jiwa yang gelisah berhenti sejenak dari dunia, kembali ke fitrahnya, merasa aman di hadapan Allah. Hati yang sering tahajud akan lebih tenang menghadapi ujian karena ia tahu kemana harus kembali. Tahajud menjadi sebab doa dikabulkan. Di sepertiga malam terakhir, Allah membuka pintu langitnya. Bukan karena Allah jauh di siang hari, tetapi karena malam adalah waktu paling jujur bagi manusia. Di waktu itu, tidak ada pamer, tidak ada riya, tidak ada penilaian manusia. Doa tahajud jarang ditolak karena ia lahir dari hati yang hancur dan berharap. Kadang Allah tidak langsung mengabulkan, tetapi Allah mengganti dengan yang lebih baik. Menunda untuk menguatkan iman, menghapus dosa sebagai gantinya. Tidak ada doa tahajud yang sia-sia. Tahajud menghapus dosa yang tak terucap. Ada dosa yang kita ingat, ada dosa yang kita lupakan, ada dosa yang kita tidak sadari. Tahajud adalah pembersih jiwa. Di malam hari, ketika kita bersujud dan mengakui kelemahan, Allah menghapus dosa yang bahkan lidah kita malu menyebutkannya. Air mata tahajud lebih berat timbangannya daripada kata-kata penyesalan. Saudaraku, ada luka yang tidak bisa diceritakan. Ada doa yang terasa terlalu berat untuk diucapkan di siang hari. Ada tangis yang hanya berani jatuh ketika dunia terlelap. Tahajud adalah tempat berlindung bagi hati yang terluka. Bukan semua orang kuat di siang hari, akan tetapi orang yang kuat adalah mereka yang menangis di hadapan Allah pada malam hari. Tahajud adalah tempat yang aman. Tahajud adalah tempat menangis tanpa dilihat manusia, mengadu tanpa dihakimi, meminta tanpa ditolak. Di hadapan Allah, kamu tidak harus terlihat kuat, dan kamu tidak perlu berpura-pura bahagia. Kamu tidak harus menjelaskan panjang lebar. Allah sudah tahu segalanya, bahkan sebelum air mata jatuh. Cukup jujur dan berserah. Tahajud mengajarkan satu hal penting, kejujuran total di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku tidak sanggup. Allah tidak pernah marah pada hamba yang jujur. Justru Allah mendekat pada hamba yang berserah. Air mata tahajud adalah bahasa yang dipahami Allah. Air mata tahajud
tidak membutuhkan terjemahan. Ia adalah bahasa yang dipahami langit, dicatat malaikat, di dekat rahmat Allah. Tangisan di malam hari akan berubah menjadi kekuatan di siang hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita tenangkan hati. Mari kita lepaskan beban dunia dan kita duduk bersama dalam renungan. Belajar tahajud bukan berarti kita sudah menjadi orang syaleh. Justru karena kita banyak kekurangan, maka kita ingin mendekat kepada Allah. Tahajud bukan ibadah orang sempurna, tetapi ibadah orang yang sadar bahwa dirinya lemah. Tidak semua orang terbangun di malam hari. Tidak semua hati tergerak untuk sujud ketika dunia terlelap. Jika suatu malam hatimu tergerak untuk tahajud, itu bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah sedang memilihmu. Allah mengundang hambanya untuk datang dalam keadaan paling jujur, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Belajar tahajud berarti belajar melawan rasa malas, belajar melawan kantuk, belajar mendahulukan Allah daripada kenyamanan. Awalnya berat, bangun terasa sulit, tubuh menolak, hati ragu. Namun disitulah latihan iman dimulai. Jangan tunggu hati ikhlas baru tahajud, tetapi tahajudlah agar hati dilunakkan oleh Allah. Saudaraku, istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh. Istiqomah adalah selalu kembali meski berkali-kali gagal. Hari ini mungkin kita bisa tahajud. Besok mungkin kita tertidur. Lusa mungkin kita lupa. Tapi selama hati kita masih ingin kembali, selama kita masih berdoa, "Ya Allah, jangan jauhkan aku dari tahajud," maka harapan itu masih hidup. Banyak orang terlihat kuat di siang hari, tetapi lemah ketika sendiri. Orang yang tahajud, yaitu belajar menguatkan diri di hadapan Allah, sehingga ketika menghadapi dunia, hatinya tidak mudah runtuh. Tahajud mengajarkan kita bersabar saat doa belum terkabul, ikhlas saat ujian datang, tenang saat hidup terasa berat, karena ia tahu Allah selalu menunggunya di malam hari. Sebagian orang tahajud karena ingin cepat dikabulkan doanya. Itu tidak salah, tetapi lebih indah jika kita tahajud karena ingin Allah ridha kepada kita. Jangan kejar mimpi langsung terkabul, kejar kebiasaan bangun malam. Jika kebiasaan itu terbentuk, maka keajaiban akan menyusul dengan sendirinya. Mari kita berdoa bersama, saudaraku. Ya Allah, jika aku bukan hamba yang pandai beribadah, maka jadikan aku hamba yang Engkau cintai. Jika aku sering lalai, jangan Engkau cabut rindu tahajud dari hatiku. Bangunkan aku di sepertiga malam, meski hanya untuk 2 rakaat yang jujur. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, mari kita belajar tahajud, bukan untuk dipuji manusia, tetapi agar kita dikenal oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang terpilih, yang Allah bangunkan di malam hari, yang Allah kuatkan untuk istiqomah, dan yang Allah peluk dengan rahmatnya. Jika pembahasan ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe channel Harapan Hati, dan tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, undang aku dalam tahajudmu." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.